Pintu teater telah dibuka dalam hitungan 5. Suatu hari, Temujin yang berumur 9 tahun diajak oleh ayahnya yang bernama Esugi untuk pergi ke suku Merkit dan memilih calon istrinya. Karena sudah jadi tradisi suku Mongol, maka Temujin diharuskan memilih pasangan hidupnya di sana. Nak, ayo kita pergi ke suku Merkit untuk memilih calon istrimu. Kenapa harus suku Merkit ya? Karena dulu ayah mencuri ibumu dari suku Merkit, maka sebagai gantinya ayah akan menikahkan kamu dengan suku yang sama. Baik ya. Karena perjalanan cukup jauh, Esugi berniat menginap semalam di suku Olkonut di tempat teman baiknya yang bernama Daisachen. Kedatangan Esugi disambut baik, termasuk Temujin yang langsung disapa oleh Borte, anak dari suku Olkonut itu. Dari pertemuan inilah Temujin mulai tertarik kepada Borte, hingga pada saat malam tiba, Temujin berbicara kepada ayahnya. Ayah, apakah Temujin boleh menikahi suku ini saja? Tidak, ayah sudah terlanjur untuk menikahimu dengan suku Merkit. Bagaimana jika ayah mengadakan pemilihan calon istri untuk Temujin? Dengan berat hati, Esugi menyetujui permintaan putranya tersebut. Dan di keesokan harinya, Temujin dihadapkan oleh barisan putri dari suku Olkonut. Temujin, pilihlah seorang wanita yang mempunyai kaki yang kuat, sehingga dapat membantumu nanti di kemudian hari. Kemudian Temujin memilih dan pilihannya jatuh pada Borte. Untuk semua yang hadir di sini, terutama ayah, Temujin sudah memilih calon istri Temujin, yaitu Borte. Nanti 5 tahun kemudian kita akan gelar pernikahan untuk anak kita. Halo Borte, saya ada hadiah untuk kamu. Ini untuk saya. Iya, itu untukmu. Saya akan balik lagi ke sini dalam 5 tahun yang akan datang. Akan tetapi, selama perjalanan Temujin dihadapkan oleh cuaca hujan petir yang mereka anggap bahwa Tuhan mereka Dewi Tengri sedang marah. Oleh karena itulah, suku Mongol takut terhadap petir. Maka dari itu, suku Mongol bersembunyi di sebuah gunung batu yang besar. Setelah cuaca membaik, suku Mongol melanjutkan perjalanannya. Namun, mereka kembali dihadapi kendala karena harus menghadapi suku Tartar yang sedang beristirahat. Kemudian, Esugi menghampiri suku tersebut demi menjalani tradisi Mongol, yaitu menghormati dengan saling memberi makanan untuk menunjukkan kesopanan dan perjanjian tidak ada pertumpahan darah pada saat beristirahat. Dipersilakan minum dan makan tuan, ini dari kami. Ya baik, saya minum. Ketika Esugi melanjutkan perjalanannya, belum lama dari situ kepala Esugi terasa pusing dan badannya terasa lemas. Kemudian Esugi terjatuh dari kudanya karena ternyata susu yang diminum Esugi tadi sudah diracun. Ayah! Nak, kamu sebaiknya lanjutkan perjalanan dan mengambil alih pimpinan. Semoga kamu jadi pemimpin yang kuat serta memohon perlindungan kepada Dewa Tengri. Nafas Esugi terhenti saat itu juga. Temujin kemudian mengambil alih peran ayahnya dan melanjutkan perjalanan. Setiba di desa, jasad Esugi dimakamkan di sana. Namun jatuhnya Esugi justru dimanfaatkan oleh salah satu bawahannya yang bernama Tarkutai. Hahaha, Esugi telah jatuh, maka kekuasaan Mongol akan jatuh ke tangan saya. Prajurit, bawa semua hewan ternak milik Esugi. Cepat, kita habiskan semuanya. Baik tuan. Saya sumpahkan kalian, Temujin akan membalas semua ini suatu saat nanti. Hei kalian para bawahanku, tangkap Temujin dan bawa dia ke samping roda. Baik tuan. Saya akan bunuh kamu Temujin. Ah sial, anak ini belum cukup tinggi untuk dibunuh. Nak, ayo kita pergi dan bersembunyi dari tempat ini. Seorang diri Temujin pergi menemui Gunung Keramat.
teringat akan pesan ayahnya untuk meminta tolong kepada Dewi Tengri. Namun karena gunung itu terlalu jauh, Temujin sempat pingsan di tengah jalan dan ditemukan oleh anak suku lain yang bernama Jamukan. Setelah tersadar dari pingsannya, Temujin mulai berkomunikasi kepada anak suku tersebut. Hai, saya Jamukan. Saya Temujin, terima kasih sudah membawa saya ke tempat yang hangat. Iya, tidak masalah bagiku. Kamu berasal dari suku mana? Suku Mongol. Ayah saya dibunuh dan dihianati oleh suku Tartar. Saya terpisah dengan ibu dan 2 adik saya. Kini saya sendiri, tetapi saya mempunyai janji bahwa 5 tahun lagi saya akan menikah dengan suku Merkit. Sekarang kita teman, dan saya berjanji jika saya sudah menjadi Han, saya akan mengangkatmu menjadi wakilnya. Keesokan harinya, Temujin pergi mengembala domba bersama Jamukan dan tanpa diduga Targutai lewat ke arah mereka. Jamukan pun menyuruh Temujin untuk melarikan diri. Temujin, ayolah dari sini. Temujin kini menjadi tahanan dengan memakai pengikat di lehernya. Temujin disuruh untuk bekerja dan terus diberi makan oleh seorang kakek tua agar cepat tumbuh dewasa. Ayo nak, dimakan. Setiap minggunya, Temujin diperiksa tinggi badannya oleh Targutai karena Targutai tak sabar ingin membunuhnya. Cepat sini kamu. Namun, untungnya Temujin belum cukup umur, juga belum bisa dikatakan dewasa. Targutai memarahi sang kakek untuk lebih giat lagi dalam menjaganya. Kenapa masih belum cukup tinggi juga? Apakah kamu sudah memberikan makanannya dengan baik? Maaf Tuan, nanti akan segera saya lakukan yang terbaik lebih dari ini. Keberuntungan Temujin tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba hujan turun deras beserta petir yang membuat Targutai dan anak buahnya cepat-cepat berlindung dan lupa untuk mengikat kembali Temujin. Saat itulah Temujin memanfaatkan kesempatan kabur dan berlari ke Gunung Keramat karena itulah satu-satunya tempat yang ia pikirkan. Hari demi hari, bulan dan tahun berlalu, Temujin seorang diri hidup di gunung dan makan dengan cara berburu serigala. Selama ia menjadi dewasa, ia hanya berpikir untuk bagaimana membalaskan dendam kepada Targutai. Tapi sebelum itu, ia harus menepati janjinya dulu menemui tunangannya Borte. Dengan sedikit harapan, Temujin mendatangi Borte ke suku Olkonut dan untung saja Borte masih setia menunggunya. Permisi saudaraku, apa boleh aku bertemu dengan Borte? Borte ada di dalam, masuk saja. Halo Borte, kau sudah dewasa sekarang. Aku merindukanmu. Kau, bagaimana kabar dirimu? Lihatlah aku baik-baik saja Borte. Dirimu terlihat begitu cantik sekarang. Mereka berdua pergi ke tempat itu untuk meresmikan hubungannya. Borte membawa pakaian berbahan bulu musang sebagai mas kawin dari sukunya yang ditukarkan kalung sebagai syarat pernikahan mereka. Ibu, bolehkah aku menikahi Borte untuk menjadi pendampingku nanti? Boleh nak, ini kalungnya. Ibu merestui kalian. Borte dan Temujin kini resmi menikah. Temujin mengajak Borte sekedar berjalan-jalan di sekitar daerah mereka dan mulai membangun hubungan yang bisa melepaskan rindunya mereka. Sementara itu, ibu Temujin tiba-tiba didatangi oleh pasukan berkuda. Mereka ini adalah suku Merkit yang bertujuannya untuk menculik Borte karena balas dendam. Disebabkan Esugi dahulu tidak menepati janjinya. Dengan rusuhnya, pasukan Merkit membakar rumah ibu Temujin dan adiknya. Saat pagi hari, Temujin dan istrinya berhasil ditemukan oleh pasukan Merkit yang tidak jauh dari pemukiman. Baik kalian, jangan lari. Temujin, ayo kita lari dari sini. Cepat! Dan di sini terjadilah kejar-kejaran antara Temujin, istrinya, dan pasukan Merkit. Selama perjalanan, Temujin terkena tusukan dari panah musuh di punggungnya yang menyebabkan ia pingsan di jalan. Borte kemudian menyerahkan diri kepada suku Merkit.
Selang beberapa waktu silam, setelah luka Temujin sembuh, Temujin datang ke pemukiman Jamukan. Dan Jamukan pun sangat senang, apalagi saat diberikan mantel musang oleh Temujin. Hei Jamukan, sudah lama kita tidak bertemu. Hei kau bocah, dari mana saja kau tidak nampak? Ini hadiah untuk kau. Kemudian Temujin memberikan kabar kepada Jamukan terhadap penculikan istrinya itu. Jamukan, kau tahu, istriku telah hilang diculik oleh suku Merkit. Iya, aku sudah tahu tentang kabar itu. Bagaimana jika kau mencari istri lain saja? Tidak, bagaimana kalau kau bantu aku untuk berperang kepada suku itu? Aku sudah meyakini beberapa suku untuk membantuku nanti. Boleh saja, tapi kau harus menunggu beberapa bulan. Beberapa bulan kemudian, akhirnya waktunya tiba untuk penyerangan. Jamukan beserta Temujin pergi ke daerah suku Merkit dan ketika sampai di daerah bebatuan, mereka pun diserang mendadak dari beberapa arah. Terjadi peperangan yang sengit dan hampir saja Jamukan terbunuh dari perang tersebut. Beruntung, Temujin memberikan bantuan hingga Jamukan bisa selamat dan melanjutkan perangnya lagi. Temujin sendiri pergi ke pemukiman Merkit untuk mencari istrinya. Namun, Temujin harus melawan beberapa penjaga di situ. Dengan ketangguhan dan kecepatan bertarung, Temujin dengan mudahnya mengalahkan penjaga di situ. Sampai pada akhirnya Temujin menemukan Borte yang sedang hamil di salah satu rumah. Akhirnya, aku menemukanmu, Borte. Temujin, Terima kasih Jamukan telah membantuku. Tenang saja, mulai sekarang kau menjadi wakilku. Tidak bisa Jamukan, aku tidak terbiasa menjadi bawahan dan aku ingin kembali ke pemukimanku. Di malam itu saatnya untuk membagi barang jarahannya. Jamukan mengambil barang setengahnya dan Temujin mengambil 1/10 dan itu pun Temujin berikan kepada pengikutnya dengan adil dan rata. Namun adiknya Jamukan yang bernama Taichar terlihat ingin mengatakan sesuatu. Jamukan, pemimpin seperti itu terlihat bodoh bukan sih? Kenapa dia malah membagikan hartanya kepada para bawahannya? Mungkin suatu saat nanti Temujin akan mengambil seluruh harta jarahannya. Saat di pagi hari, Jamukan mendapat laporan dari Taichar bahwa 2 orang kepercayaan ikut bersama Temujin. Jamukan, ternyata 2 orang kepercayaanmu ikut dengan Temujin. Hei Temujin, ternyata ada 2 anak sukuku yang ikut denganmu ya. Boleh tolong untuk kembalikan lagi kepada asalnya? Aku akan ikut dengan Tuan Temujin. Beliau adalah pemimpin yang adil dan peduli terhadap pasukannya. Taichar tidak terima dengan jawaban tersebut. Ia merasa Jamukan telah dihina dan meminta kepada kedua orang tersebut untuk mengembalikan kuda yang mereka tunggangi. Kembalikan kuda kalian. Tidak, Tuan. Orang Mongol berhak memilih siapa yang menjadi pemimpinnya. Selang beberapa waktu, Taichar berencana untuk mengambil kuda milik pasukan Temujin. Kemudian, aksi Taichar diketahui oleh Gartai pasukan Temujin. Taichar berhasil dikejar dan dipanah oleh salah satu anak buah Temujin. Ketika pasukan Temujin mengetahui bahwa si pencuri itu adalah Taichar, adik kandung Jamukan, Temujin merasa akan ada peperangan antar suku kembali. Karena sudah pasti Jamukan tidak akan terima, Gartai langsung menghadap kepada Temujin. Maaf Tuan, saya tidak tahu bahwa orang itu adalah Taichar. Saya melakukan itu karena saya ingin melindungi hewan ternak yang kami miliki. Saya rela pasang badan menghadap langsung kepada Tuan Jamukan. Pada saat itu, Temujin menemui istrinya dan meminta saran apa yang harus ia lakukan bahwa perbuatannya ini sungguh bisa memicu peperangan. Akhirnya, Temujin memutuskan untuk pindah ke kota lain agar menghindari peperangan tersebut. Wahai pasukanku, untuk menghindari peperangan antar suku, kita memilih untuk pindah ke kota lain saja. Karena memanasnya hubungan antara Jamukan dan Temujin, hal ini dimanfaatkan oleh Targutai dengan mengajak Jamukan bekerja sama. Selamat datang, Jamukan. Ada perihal apa kau mengundangku ke tempatku? Jangan terburu-buru seperti itu. Aku tahu berita tentang engkau dengan Temujin.
adikmu itu telah dibunuh oleh pasukan Temujin. Engkau tidak akan membalaskan dendam padanya. Kalau ingin, kita bisa bekerja sama. Baiklah, aku tertarik dengan tawaranmu. Kedua suku bergabung dan membariskan pasukannya untuk mengejar pasukan Temujin. Temujin sadar bahwa ia kalah jumlah dengan pasukan Jamukan dan Targutai. Maka dari itu, Temujin mengutus anak buahnya untuk membawa pergi perempuan dan anak-anak ke suatu tempat. Sementara Temujin memanfaatkan lembah yang ada. Bawalah para wanita dan anak kecil yang ada di pemukiman. Cari tempat yang lebih aman dari sini. Baik, Tuan. Kemudian pada saat itu pasukan Temujin melakukan perpisahan termasuk Temujin dan istrinya. Jaga diri engkau, Borte, dan tolong jaga anak kita. Aku akan melakukannya tanpa diperintah. Engkau pun begitu. Tunggu sebentar. Ini kalung tulang putih kau simpan baik-baik ya, agar kau bisa selalu ingat denganku dan anakmu juga. Baiklah, terima kasih, Borte. Setelah Temujin berhadapan dengan pasukan Targutai dan Jamukan, terlihat bahwa pasukan Targutai jauh lebih banyak 10 kali lipat dari pasukan Temujin. Tapi Temujin langsung mengarahkan tangannya untuk segera menyerang pasukan itu. Dan perang pun terjadi. Dengan sekuat tenaga, pasukan Temujin bertahan walaupun satu persatu tumbang karena serangan dari musuh yang tiada henti. Lambat laun, pasukan Temujin habis terbantai dan hanya tersisa Temujin yang bertahan. Jamukan berhasil menahan Temujin dan Targutai meminta bahwa Temujin dikembalikan ke suku asalnya. Bawa dia kembali ke suku asalnya. Tidak, aku masih ingin dia memohon ampunan atas apa yang dia lakukan. Kau tidak tahu, sekarang kau berhutang nyawa kepadaku. Cepat memohon kepadaku dan masuk menjadi bagian dari sukuku. Tidak, aku tidak ingin memohon kepadamu, dan aku tetap akan selalu menjadi suku Mongol dan tidak akan pernah pindah kemanapun. Mulai saat ini, kau bukan saudaraku lagi. Oleh karena itu, Temujin sekarang dijual sebagai budak dan dibawa dengan perjalanan yang sangat jauh hingga sampai ke perbatasan Tanggut. Temujin berhasil menarik perhatian kerajaan Tanggut untuk dibeli. Aku tertarik dengan pria itu. Bagaimana menurutmu, biksu? Hati-hati saja, tuanku. Aku bisa ramal masa depan bahwa pria tersebut akan membawa petaka nantinya. Raja Tanggut yang mempercayainya langsung membeli pria itu untuk berniat ditahan sampai mati. Bulan demi bulan, Temujin bertahan di dalam kurungan yang berada di tengah-tengah keramaian. Di dalam penjaranya terdapat tulisan, "Inilah orang Mongol yang akan menghancurkan kota Tanggut." Masyarakat di sana mengolok-olok Temujin setiap mereka melewati penjara tersebut, dan Temujin bertahan dengan makanan buruan seperti burung dengan umpan kulit Temujin yang mengelupas, serta untuk minumnya Temujin menunggu datangnya hujan. Suatu hari, biksu tua yang melihat Temujin tangguh dan kuat untuk bertahan meminta maaf atas perilaku masyarakat yang telah menghinanya. Kau sungguh tangguh. Untuk apa kau kemari? Menghinaku? Tidak, aku ingin meminta maaf atas perilaku masyarakat di sini. Dan juga aku ingin memohon jika engkau nanti menjadi penguasa Tanggut. Berjanjilah untuk tidak menghancurkan biara di sini. Tolong kasih kalung tulang gagak putih ini kepada pedagang bangsa Mongol. Baik, akan aku sampaikan nanti. Namun pada saat biksu tua mencari pedagang bangsa Mongol, ia mendapat informasi bahwa bangsa Mongol sangat jarang dan tak pasti akan datang. Karena tidak ada pilihan lain dan demi keselamatan biaranya, akhirnya bisu tua pergi sendirian melalui panasnya terik dan gurun yang tandus. Ia pun rela berjalan sangat jauh karena percaya bahwa Temujin akan memegang janjinya. Sayangnya, ia tidak berhasil ke pemukiman dan biksu tua tewas di tengah perjalanan akibat dehidrasi dan kelelahan. Beruntungnya jasad biksu tua itu ditemukan oleh Borte dan anaknya Juci yang kini sudah besar. Borte menemukan kalung tulang gagak putih yang dibawa biksu itu. Apa mungkin ini pertanda bahwa Temujin masih hidup?
Tak lama dari situ, ada segerombol pedagang lewat dan berniat untuk mengkremasi jasad biksu tua tersebut. Dan setelah proses kremasi selesai, Borte mengatakan sesuatu kepada para pedagang itu. Bolehkah aku ikut ke kota bersama kalian? Saya akan berikan apa yang kamu mau. Beberapa hari kemudian, Borte telah sampai di Tanggut. Ia datang melihat Temujin sekaligus memperlihatkan baju pengantin yang menandakan bahwa ia sudah menikah dengan suku Tanggut. Aku sudah menikah lagi dengan salah seorang dari suku Tanggut Temujin. Temujin sadar bahwa apa yang dilakukan Borte itu untuk menyelamatkan dirinya. Beberapa tahun kemudian Borte datang lagi dengan membawa uang sogokan kepada para penjaga. Hei kalian, ambillah uang ini lalu berikan kunci itu kepadaku. Borte merasa bahwa uang yang ia kasih kurang sebagai sogokannya. Kemudian Borte memberikan kalung yang telah diberikan kepada ibu Temujin itu sebagai biaya tambahan agar kuncinya bisa ia dapatkan. Ambillah kalung ini jika uang yang tadi kuberikan tidak cukup. Lalu serahkan kunci itu kepadaku. Akhirnya penjaga itu memberikan kunci kepada Borte, lalu Borte melempar kunci itu ke arah Temujin. Temujin, tangkaplah kunci ini. Ayo kita keluar dari sini bersama-sama. Dan mari kita kembali ke suku Mongol. Akhirnya mereka berdua pun keluar dari suku Tanggut. Di dalam perjalanan, Temujin bertemu dengan Juji yang merupakan anak kandungnya dan Mongen yang merupakan anak si pedagang, dan Temujin menerima Mongen seperti anaknya sendiri. Hei Juji, apa kabar denganmu? Kau sudah besar rupanya. Baik ayah. Ayah, bagaimana kabar ayah? Sudah lama kita tidak bertemu. Ayah baik-baik saja nak, kau tenang saja. Akhirnya mereka bersama-sama melanjutkan perjalanannya menuju Mongol. Beberapa minggu kemudian setelah sampai di Mongol, Temujin sangat senang karena bisa melihat kembali tanah kelahirannya. Ia juga mengajarkan Mongen beberapa bahasa Mongol, dan ia juga sudah menyiapkan nama anaknya yang akan segera lahir itu. Saat berduaan dengan Temujin, sang istri pun berbicara mengenai suku Mongol. Temujin, kau tahu sekarang suku Mongol sekarang sudah berubah. Mereka suka mencuri, bahkan mereka sudah berani menyakiti anak-anak ataupun wanita. Mendengar cerita dari sang istri, Temujin kecewa terhadap suku Mongol. Seharusnya bangsa Mongol selalu menjunjung adat dan aturan-aturannya. Akhirnya Temujin membuat keputusan kembali. Baiklah Borte, aku harus pergi kembali mencari cara untuk mempersatukan bangsa Mongol dan mengembalikan aturan-aturan bangsa Mongol kembali. Akhirnya Temujin pergi menuju Gunung Keramat untuk berdoa kepada Dewi Tengri demi keberhasilan rencananya. Ia berdoa kepada Dewi Tengri dengan menyebutkan 4 hukum utama yang ada di suku Mongol. Di antara larangannya itu yaitu larangan membunuh perempuan dan anak-anak, melawan musuh sampai titik darah penghabisan, dan tidak boleh melupakan hutang, dan yang terakhir jangan pernah berkhianat. Temujin bertekad akan menegakkan hukum itu. Jika doaku terkabul, aku berjanji akan menegakkan hukum itu walaupun aku harus membunuh setengah dari bangsa Mongol. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1196, Temujin berhasil menyatukan beberapa suku yang ada di Mongol yang sepaham dengan tujuan dan aturan-aturannya. Sementara suku yang tidak bergabung dengan Temujin bergabung dengan Jamukan yang selalu bertentangan dengannya. Dan inilah akhir pertemuan Temujin dengan Jamukan untuk menentukan siapa yang pantas memimpin seluruh suku di bangsa Mongol. Baiklah Temujin, mari kita lihat siapa yang pantas memimpin seluruh suku yang ada di bangsa Mongol, kau atau aku. Temujin merasa jika pasukan kalah jumlahnya dengan pasukan Jamukan yang banyak, tetapi Temujin sudah menyiapkan strateginya sendiri untuk mengalahkan pasukan Jamukan. Ia kemudian memerintahkan kepada pemanah terbaik untuk memberikan isyarat sebagai pertanda perang akan dimulai. Ayo, lepaskan busur panahmu sebagai tanda perang ini dimulai, dan siap-siaplah kalian semua untuk melawan pasukan Jamukan. Akhirnya panah itu dilepaskan. Kemudian Temujin mengerahkan pasukannya untuk
maju terlebih dahulu menghadapi serangan utama Temujin, yakni walaupun mereka kalah jumlah, tapi pasukan terbaiknya bisa mengalahkan pasukan Jamukan. Dan benar, serangan pertama yang tewas kebanyakan dari pasukan Jamukan. Setelah tinggal beberapa orang, mereka mengejar, ternyata semua hanya pengalihan karena setelah itu pemanah terbaik yang ada di depan memanah setiap pasukan Jamukan yang datang dan juga pasukan khusus Temujin. Ayo serang mereka, lepas semua panah kalian. Jamukan yang sadar bahwa strateginya telah gagal segera memerintahkan pasukannya agar segera maju. Pasukan, ayo serang mereka! Dan Temujin pun tak gentar juga, ia juga memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Jamukan juga. Tiba-tiba langit menjadi gelap, petir menyambar. Saat itu pasukan Jamukan akhirnya berpencar karena mereka takut akan petir. Akan tetapi pasukan Temujin tetap berada di medan perang untuk menghabisi pasukan Jamukan. Ayo kita serang mereka lagi pasukan. Mereka saat ini sedang lengah. Ini kesempatan kita untuk menghabisi mereka. Akhirnya peperangan itu dimenangkan dengan mudah oleh Temujin. Saat selesai, dua bawahan Targutai melaporkan bahwa Targutai mereka bunuh karena mencoba melarikan diri, bukan yang diterima. Akan tetapi dua orang yang membunuh Targutai itu dibunuh juga karena telah mengkhianati Hannya sendiri. Lapor Tuan, kami telah membunuh Targutai karena ia berusaha melarikan diri. Kenapa kau membunuh Targutai? Kau sama saja melanggar hukum peraturan yang ada di bangsa Mongol karena kau berkhianat dengan Hanmu sendiri. Akhirnya dua orang yang membunuh Targutai pun dibunuh karena dianggap telah berkhianat kepada Hannya sendiri. Akhirnya semua tawanan yang menyerah diangkat oleh Temujin menjadi pasukannya kecuali kakek tahu yang pernah memberinya makan, memberi kakek itu 100 ekor kuda dan mengangkatnya menjadi penasehatnya. Hei kalian, aku akan mengangkat kalian semua menjadi pasukanku dan kau kakek, karena kau sudah memberikan makanan kepadaku. Saat itu aku akan memberikanmu 100 ekor kuda dan aku akan mengangkatmu menjadi penasehatku. Kemudian malam harinya Temujin dan Jamukan bertemu. Di situ Jamukan mengaku kekalahannya di hadapan Temujin. Temujin, aku mengaku kalah denganmu. Kau yang pantas memimpin seluruh suku di bangsa Mongol ini. Di situ, Temujin yang masih menganggap Jamukan saudaranya mengampuninya. Baiklah Jamukan, kau sudah mengaku kesalahanmu. Aku masih menganggapmu saudaraku. Aku akan mengampunimu Jamukan. Di situ, Jamukan menolak untuk bergabung dan ia sudah siap jika harus dibunuh. Tidak Temujin, aku tidak pantas untuk diampuni oleh kau. Aku siap jika kau bunuh sekarang. Karena Temujin masih menganggap Jamukan saudara, maka ia tidak membunuh Jamukan. Ia hanya mengasingkan dan dibiarkan pergi begitu saja. Sudahlah Jamukan, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengasingkanmu sebagai hukuman untukmu. Setelah itu pada tahun 1206 Temujin dikenal sebagai Genghis Khan atau pimpinan agung bangsa Mongol. Ia juga kembali berperang dan menghancurkan kerajaan Tumus kuno kecuali Biara yang tidak ia hancurkan karena janjinya dulu pada biksu tua kemarin. Selanjutnya pemerintahan Genghis Khan pun dimulai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.